Abi nggak meserin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau lihat stable-nya punya Nabila Syakib. Ini punya mertuanya. Jadi ini stable-nya tuh namanya Akayasa Stable. Jadi Nabila sama Reshi ada di sini hari ini dan kita bakal nanya-nanya sama Reshi dan Nabila tentang stable-nya. Sekarang masih jam 11, berarti aku mau latihan dulu. Nabila juga katanya mau latihan dulu. Reshi mungkin masih latihan juga. Wisnu mungkin mau nonton. Sejak kapan? Tahun. Oke, nanti tanya Resi aja. Itu nanti. Jadi ini lucu sih. Pertama kali gue kesini, gue nggak tahu stable itu punya mertuanya. Jadi tiba-tiba dia datang terus gue kayak, Neng, kenapa nggak ngabarin? Dia naik di sini nggak ngabarin aku. Karena aku nggak tahu. Gue kira tuh emang lo di sini aja gitu loh. Iya. Ya kan mungkin gue halo-halo ya. Iya. Hebat lo, merendah lo Anda lo. Merendah sekali lo. Karena biasanya punya mertua saya, Bu. Kan punya keluarga lu ya, tetap aja. Ya kan. Jadi tadi harusnya kamu tuh pakai teknik di Gimana? nggak tahu tadi enggak apa-apa. Selama berhidup gue belum pernah kaget aja. harusnya pakai teknik ini. Ini rambutnya Karena kan gue belum megang kesamping aja, ya. gue gak bisa megang. Gue megang supaya kepala gue gak kejedot. Kayak gini. Justru jangan nahan, kalau lo nahan itu yang bikin patah. Sakit ya? Kok Iya, berat badan gue gak sakit. Enggak kuat. Kasihan kudanya. Kudanya. Kasihan kamu. Istrinya. Kamu kasihan. Ih parah nih ya. Lo ngompor-ngomporin apa?
Bukan duduk sayang, aku tahu kamu masih ketawa-ketawa. Ceritain tadi kenapa? Jadi adalah pentingnya adalah makan. Kamu belum makan? Baru biskuit tadi. Ya Allah. Gue kurang makan. Bener kan? Belum sarapan? Dan abis itu gue jatuh, dia tetap duduk kok, tenang aja. Bukan sayang, aku lihat. Oh masih ketawa. Tapi omongan adalah doa. Berapa kali? 3 kali ya jatuh ya? Baru sekali, pertama kali. Yang di Browns itu? Nggak jatuh. Oh hampir jatuh ya? Aku peluk. Ini kenapa dipeluk? Aku nyari sirupnya. Jadi aku pas kentar, sirupnya hilang. Kamu meluk langsung memeluk aku nggak jauh sayang. Umur berapa sih? Tua banget lah makannya. Tanya aja nih berapa nih? Enggak, gua langsung gak kemakan. Gua lagi makan ngomong jorok. Ini pertama kali jatuh, jadi tidak apa-apa, menyenangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi omongan ada doa. Gue baru nyampe bilang gue jatuh nggak hari ini. Ya tapi ada 5. Tapi kok kita lebih cocok kuda kampung ya? Waktu di Lombok ingat ya? Tapi aku naik kuda. Aku bilang yang pelan-pelan. Itu udah kuda kampung yang gini. Kalau gue yang semua dari atas. Kalau pakai teknik susah ya bro ya? Maksudnya kadang-kadang harus alami gitu. Kita kasar gitu. Baru. Tapi kamu harus lihat rekamannya ya. Tapi kamu cuma geter doang. Sayang, itu kan coba kamu tanya. Itu teknik kita. Ih kamu. Aku bilang kayak dong Inilah kalau orang-orang Aku tuh bisa biasanya di gini. kampung ya. Iya kamu, aduh. Nah, kalau berjalan. Allahu Akbar, ya Allah. Tadi gue bilang, Ciren tadi ada di jumping dong. Wah jatuh dong gue hari ini. Dan jatuhnya jatuh bukit. Itu nggak apa-apa, itu namanya cinta karena air. Iya. Di sini ada rules, yang jatuh traktir nasi padang. Kayak nasi padang. Pagi sore. Aduh, tapi gue gak kebayang sih orang-orang yang naik itu tapi gak pakai helm kalau jatuh kayak tadi gue sakit. Bahaya ya. Yang harus aman juga sih. Ini juga jangan main sepeda ya. Tadi pakai helm. Berasanya tuh kayak kepentok helm Nggak kayak deng Jadi gitu cuma loh. gini, deng gitu. Kita aja lebih ke kaget sih, sakit enggak? Malu. Enggak. Itu gua pakai dekor yang lurus. Itu nggak pakai body protector. Lo pakai body protector kak? Kan ada. Ya, gua pakai. Takut jatuh ya? Pakai baju aku kan semua helm-helmnya. Lu jatuh di mana sih? Aku lihat pokoknya udah di bawah ya. Terus di sini di mana? Ya Allah kan. Wow, dia bilang, gitu. Allah lagi. Siren jatuh. Enggak, kamu Ciren, zoom. Iya, zoom lu tau lagi. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out gitu. Oke. Hidungnya gimana ya hidungnya? Besok-besok datang insya Allah kita nggak jatuh hari ini. Iya. Dimulai dengan doa. Tapi kamu berdiem aja loh ya. Enggak, tapi laki gue juga waktu dulu gue jatuh dia cuma gini doang punya lapangan. Ketawa ya. Tapi selama lu berbenah, jatuh. Pernah jatuh? Enggak sih, alhamdulillah. Aku jatuh depan kamu berapa kali? Berapa kali? Berarti lebih dari satu. Ya ditolong ya gitu ya. Yang depan dia sekali. Gue ditolong ya. Berapa lah? Cuman alhamdulillah enggak kenapa-napa. Insya Allah nggak apa-apa. Aku sibuk nyari, jadi kepala aku selalu dikasih rasa. Kayak Aldo tadi rising trot, mukanya ke bawah, makin lama Tapi rising trot. Gua mau ke depan, gua jatuh ke depan gimana? rising trot itu kenapa kalau rising trot dia ke depan kan? Ini kan, Aldo kenapa lihat ke bawah dong, mau nyuksruk jadinya. Tapi gua pengen lihat tempat gua jatuh di mana gitu. Jatuh berarti mau jago nih. Kalau kata orang jatuh itu tandanya mau di-upgrade skillnya. Emang kuda itu nggak boleh begadang, nggak boleh belum makan. Jadi concernnya tuh jadi lemes. Tapi nggak mesenin aku. Aduh, makan sendirian. Aduh. Kamu tau nggak sunah makan berdua? Dia udah tadi. Apa sudah makan berdua? Maafin kali ah. Lagi enak tuh, lagi enak.
Ini poni. Ini kuda anaknya Nabila nih. Ya. Rakima ya? Ini kudanya Rakima sama Rashid, tapi sekarang mereka memang masih belum bisa naikin karena kudanya masih terlalu besar buat mereka kan. 4 tahun ini umurnya? Ini umurnya masih 4 tahun, jadi masih dilatih kudanya. Jadi kalau misalnya kuda umur 4 tahun tuh kalau ke manusianya tuh dikali 3 ya? Kali 3. Berarti 4 dikali 3 12 tahun. 12 tahun, masih anak-anak dia, jadi masih belum bisa. Kalau ininya berapa umur yang memang pas buat dinaikin latihan kita sama kudanya? Yang udah mature, udah aman, aku saranin 7 tahun ke atas. Oh, 7 jadi tahun ke atas ya? anak-anak baru aku izinin naik ini, tunggu sekitar 3-4 tahun lagi. Oh. Baru berani kasih ke anak-anak. Kenapa dari kecil diambilnya? Kebetulan waktu itu ditawarin dapet yang ini, masih muda, cuman kita pikir ya karena mau dilatih sendiri, jadi ya kita bawa gitu. Kebetulan kan bapaknya sendiri yang latih, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi umur segini udah bisa dilatih kan? Udah bisa dinaik, ini udah bisa dinaik, udah dinaik. Dia kalau misal belum bisa naik tuh di umur berapa? Di bawah 3 tahun. Oh tuh nggak? Di bawah 3 tahun tuh masih belum bisa dinaik. Jadi biar dia sendiri aja iya, gitu ya? masih dilepas di pedok, masih dilanjing gitu-gitu, masih belum bisa dinaik. Oh. Yang sana punya Lanperle, punyanya anaknya Ruben, si siapa namanya? Bertrand, Oh, Bertrand. cowok. Terus yang putih ini punyanya Rafathar. Yang mana? Oh, yang putih punya Rafathar? Yang putih, yang poni juga itu punya Rafathar. Terus yang ini sisanya member-member sih. Member-member ya? Gitu, kalau teman-teman artis ya ada beberapa, ada kuda Sarwenda, itu kudanya Jordi Onsu. Kuda Jordi Onsu gede banget. Gede 170? Dua. 170, beratnya berapa tuh? Itu yang 800 kiloan kali ya, 750-an kali ya. Kudanya Sarwenda juga besar. The Onsu keluarga kudanya gede-gede. Tapi Ruben kuda? Ruben naik juga gitu. Jadi tapi biasanya Ruben lebih sering Wenda sih yang naik. Wenda, Jordi gitu. Ruben karena sibuk kan. Kalau Jordi memang Jordi lumayan rajin naik. Oh, rajin ya? Kudanya yang putih itu namanya Lollipop. Oh. Kuda tuh tidurnya gimana sih? Kita bingung tadi. Oke, ada yang berdiri, ada yang tiduran, tergantung. Setiap kuda beda-beda biasanya. Jadi berdiri itu? Iya, berdiri tapi tidur. Iya, ada yang berdiri, ada yang tidurnya tiduran gitu. Oh. Total berapa kuda, Nabila? Yang under management Jugo ada sekitar 17 ekor. 17? Yang dititip di kita di Jugo. Dititip, tapi tadi bukan lebih banyak perasaan tadi? Jadi kalau di Artayasa itu gini, di Artayasa itu di sini ada tiga stable. Artayasa itu tempatnya, terus di sini ada holdingnya lah gitu ya. Under trainingnya tuh ada 3, ada Jugo, ada Top Line, ada W, sama ada Artayasa. Artayasa juga ada 4 malah totalnya. Apa aja itu? Maksudnya Jugo itu apa? Jugo itu yang ngelatih suami aku, Reshi gitu. Terus kalau di Top Line ada Gendry, ada atlet juga. Terus di Artayasa ada Fahmi. Nah, terus kalau di W ada Erwin. Tapi mereka biasa lebih ke dressage. Oh, dressage bisa jumping juga, tapi yang itu ya, apa? Fokus di dressage. Dressage itu maksudnya yang tunggang serasi. Tunggang serasi itu maksudnya yang langkahnya cantik gitu-gitu ya? Iya. Kalau yang lain sama aja kan maksudnya? Yang lain rata-rata jumping. Oh, jumping rata-rata. Karena di Indonesia tuh yang suka dressage nggak banyak, rata-rata sukanya jumping. Oh. Gitu. Penting nggak dressage itu, penting nggak sih? Penting dong, karena dressage tuh kalau menurut aku basic sebenarnya. Oh, malah basicnya dressage ya? Basic tapi in certain level ya. Maksudnya dressage juga ada level yang advance-nya juga gitu. Cuman pada dasarnya semua orang itu kalau mau bisa naik bener, basicnya harus bener. Which is dressage-nya juga harus bisa. Iya, dressage at least sampai elementary lah, sampai ada level-levelnya, ada namanya walk trot. Walk trot tuh biasanya buat beginners banget. Yeah. Terus ada preliminary. Dari prelim ada apalagi ya, elementary, terus ada medium test, ada advance, dia ada banyak banget sampai ada Grand Prix. Yang paling tinggi apa? Grand Prix itu? Grand Prix kalau nggak salah. Tadi kan lihat di sini juga kayak ada buat kejuaraan, itu buat kejuaraan atau apa? Di sini kita sering ada event. Nanti rencananya ada event besar bulan Maret. Apa tuh ada event Jakarta apa? Master. Jakarta Master. Jakarta itu Master di sini. Indonesia aja, Jakarta aja atau sampai luar?
Sebenarnya kita terbuka untuk satu Indonesia sih, maksudnya. Begitu. Cuman kan karena kuda, transportnya juga kita harus consider kudanya kalau perjalanan jauh juga kasihan. Jadi biasanya Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Sampai Bandung deh biasanya. Oh, Bandung juga? Sama Bandung, sama Jawa Barat biasanya banyak yang kirim. Kadang Surabaya gitu juga suka kirim sih. Gitu, sekarang olahraga berkuda kalau menurut aku udah lumayan growing, udah Iya, banyak, betul, udah betul. makin banyak orang yang naik kuda. Kalau dulu kan kayaknya segmented banget gitu. Sekarang udah makin banyak orang naik kuda, jadi pertandingannya juga semakin banyak. Nabila umur berapa waktu itu berkudanya? Mulai benar-benar suka kuda tuh di umur? Naik kuda tuh dari kecil, tapi dulu ya lebih ke kuda-kuda yang gitu-gitu aja iya. lah gitu. Cuman kalau yang beneran naik tuh SMA. SMA ya? Oh, dari SMA emang udah? Mulai SMA udah naik kuda. Latihan? Udah latihan. Di mana latihannya? Dulu di Sentul, JPC. Oh, di Sentul. Oh, benar-benar latihan? Udah latihan dari SMA sampai sekarang. Waktu itu udah syuting belum sih? Udah. Udah, berarti emang gimana tuh syuting kuda? Pokoknya kalau lagi break pasti naik kuda. Gitu dulu kalau misalkan lagi syuting terus ada mau ikut pertandingan gitu. Itu bisa izin dari Jojo Hari niat. Aku tanggal sekian sama sekian ada pertandingan kuda. Jadi ya syutingnya jumping. Iya. Gitu, kayak gitu. Pernah dapat medali kah? Ya kalau yang namanya tanding tuh kan ada pertandingan kecil, pertandingan gede Iya. gitu ya. Beberapa kali dapat medali, cuman aku nggak bisa dikategorikan sebagai atlet karena aku sebenarnya Jatuhnya amatir ya? Atau apa sih? amatir. Amatir Iya, jatuhnya? maksudnya amatir. Jadi maksudnya ya hobi aja sih. Cuman bonusnya kalau misalkan kita ikutan tanding, pas kebetulan lagi bagus ya bisa menang. Gitu. Oke, karena kalau amatir bahasanya memang walaupun kita latihan, kita juga jadi ketika ada pertandingan itu Termotivasi ya. Iya, makanya aku juga bilang sama Shiren, Nah, nanti ini kalau dia ada pertandingan-pertandingan gitu ikut aja. Nah, ini kudanya Jordi. Ini kudanya Jordi. Namanya Lollipop, besar. Gede ya? Jadi kalau di sini total berapa nih? Di sini ini tuh kandang sementara karena nanti ini lagi karena kandang kita di situ lagi direnov. Nanti ini juga bakal di itu. Kudanya Rafathar itu? Iya, kuda Tadi, Rafathar. kuda Rafathar. Terus makannya sehari itu kalau yang punya yang lollipop? Yang ini yang seukuran kudanya Jordi itu 9 sama kilo ya? rumput 9 kilo totalnya. 9 kilo makannya sama rumput. Maka Susah nggak pelletnya sih? 6 kilo, Susah nggak rawat rumputnya kuda? 3 kilo. Ya mungkin karena kita udah terbiasa, Iya. jadi udah nggak repot gitu. Cuman ya yang pasti kuda nggak bisa taruh rumah aja. Pasti nggak bisa, Nggak karena bisa dia butuh gitu. butuh space ya. Butuh space, butuh perawatan yang benar, makannya, apa segala macam gitu. Dan harus dijalanin, karena ada istilah kuda itu jantungnya 5. Di dadanya sama di kaki-kakinya. Jadi kuda itu kalau misalkan dia nggak jalan, pompa di telapak kaki itu ada kayak semacam pompa darah untuk bikin sirkulasi darahnya bagus gitu. Jadi dia harus banyak jalan memang. Oh. Makanya nih kuda-kuda ini nggak seharian di kandang. Mereka selain dinaik, sehari berapa kali ya kuda-kuda dikeluarin jalan? 2 Pagi kali ya? sama sore harus di jalan, harus walk in hand gitu, harus jalan. Dan Reshi, suaminya Nabila itu naikin kuda. Trainer Iya. sehari bisa ya 10 ekor, 10 sampai ekor loh. 11 ekor. Dan satu kali naik itu aja bisa tadi 500 kalori atau 450 sampai 400 lah kita 500 bilang. kalori, iya. Itu kalau dikali 10, 4.000 dong. 4.000, makanya dia makannya banyak banget, tapi badannya segitu-gitu aja. Itu dari lu gitu-gitu aja badan. Badannya segitu-gitu aja dari dulu, padahal makannya gila banget. Kuda itu bisa stres nggak sih? Iya bisa dong, makanya kalau kuda tuh nggak bisa yang setiap hari dilatih gitu. Dia ada program, misalkan hari ini latihannya di lunging, besokannya flat work, besokannya jumping. Jadi memang ada program gitu, ada satu hari mereka libur gitu. Jadi kita harus bikin program supaya kudanya juga nggak boring. Oh. Nah, Nabila kalau misalnya di sini, ini bahasanya ini tempat dia tidur, buat Kandang, ya, makan. stable, ya. Tapi pupuknya juga di situ berarti? Pupuk di sini, makanya Nanti setiap langsung diberesin hari gitu ya? diangkat, iya dibersihin pupuknya. Pupuk dibersihin, terus kalau pipis serbuknya kita ganti bawahnya. Serbuknya diganti Iya, ya? yang bagian ada pipisnya biasanya diserok gitu, diambil. Kawinnya kuda tuh gimana sih? Ada musim kawin nggak sih kalau kuda atau? Musim kawin sih enggak, tapi biasanya ketika betinanya lagi birahi, Hah? itu nanti di USG sama dokter, kira-kira di hari keberapa telurnya itu matang dan pecah gitu. Nah biasanya kita kawininnya itu sesuai tanggal yang udah perkiraan dokter. Ada kawin alami, ada kawin suntik. Kawin suntik itu gimana? Kawin suntik itu kayak inseminasi kalau manusia. Jadi si kuda jantannya diambil spermnya, dimasukin ke ada kayak straw gitu, Iya. di frozen.
Nanti kalau misalkan pasti betinanya udah mau ovulasi apa segala macam, biasanya disuntikin langsung ke rahimnya. Oh. Gitu. Kalau misal musim kawin biasa, ya disatukan kandang ya? Enggak. Atau Itu gimana? Alami aja gitu? Enggak. Jadi biasanya si betinanya udah dipegangin gitu di pojok. Nanti si jantannya tetap ada yang bantu pegangin gitu. Oh, harus tetap ada yang pegangin? Ada yang pegangin. Kita nggak bisa, karena mereka kan juga bukan kuda alam sebenarnya kan. Mereka memang kuda, jadi ya untuk safety dua-duanya kita harus jagain. Kalau nggak kenapa, Bila? Sebenarnya ini awalnya kan ini reshi gitu kan. Cuman ya gue kan hanya bantuin kayak semacam marketing, marketing aja lah ya. gitu. Maksudnya Dan promosi yang narok kuda di reshi juga ada beberapa teman-teman artis gue juga, teman-teman artis gitu kan. Jadi ya udah jadi seru-seru aja. Jadi kalau ngumpul kadang Gigi ada Gigi, ada si Wenda, ada Ruben, ada Jordi, maksudnya teman-teman juga gitu, atau mungkin nanti Shiren. Iya, Shiren, insya Allah. Iya. Gila dia sehari 11 kuda. Itu masih pemanasan aja tuh kayak gitu? Enggak, jadi gini, enggak semua kuda dinaiknya bener-bener yang canter gitu, enggak sih. Oh, yang penting jalan kayak gitu aja udah cukup ya? Jalan tapi harus tetap kerja, jadi harus, gimana ya jelasinnya, jadi kuda tuh, kalau untuk kuda tanding, dia engine belakangnya tuh harus kuat, kaki belakangnya. Jadi tuh, itu ada teknik-teknik trainingnya lah gitu. Itu kudanya Wenda yang dinaik sama yang ini? Fahmi.